Ada sejumlah kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian disebut dengan kitab dan sebagiannya lagi disebutkan sebagai suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara suhuf yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim dan Musa. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 41. Jadi sebagai seorang yang beriman, bahwasanya kita harus mentadaburi, yaitu merenungi makna dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang perlu kita teladani, yang perlu kita amalkan? Ialah daripada perintah yang terkandung dalam kitab Allah. Jadi selain daripada Al-Quran itu sendiri yang paripurna, yang paling sempurna, dalamnya juga hadis menunjukkan bahwa puncak dari pengamalan Al-Quran dalam kehidupan adalah akhlak yang mulia. Sementara akhlak mulia adalah cerminan orang yang bertakwa. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia dan ketakwaan ini dapat dibaca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam ayat ini juga Allah memberitakan kepada kita yang diturunkan kepadamu Muhammad kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Itulah tadi penjelasan Anda sekalian, beberapa daripada bentuk kita hendaknya sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, supaya kita senantiasa yang namanya mengamalkan daripada isi dari apa yang diturunkan oleh Allah, baik berupa Al-Quran, Al-Hadis, dalam kitab-kitab Allah ini, agar supaya apa? Agar supaya kita mengikuti daripada perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.